Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Semoga kamu saat ini dan hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga kesehatan, rezeki, kebahagiaan selalu berlimpah kepada kita semua. Amin. Ternyata ada sebuah perjanjian antara Syekh Subagir dan Eyang Semar atau yang dikenal sebagai Sabdo Palon. Dalam perjanjian itu, jika dilanggar dan mulai terbukti akan terjadi goro-goro ataupun akan banyak bencana-bencana alam yang terjadi. Apakah bencana-bencana yang terjadi di Nusantara ini adalah tanda akan kemunculannya Eyang Semar ataupun Sabdo Palon di Nusantara? Di antara ragam serat Jangka Jayabaya, salah satunya bercerita tentang Syekh Subagir dan perannya dalam membangun peradaban bangsa di tanah Jawa. Konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong atau danyang ataupun penguasa tanah Jawa dengan Syekh Subagir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di tanah Jawa. Kisah tersebut muncul dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidaknya oleh murid, bisa juga pengikut beliau. Syekh Subagir berhasil menempati Pulau Jawa yang dikenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa atau sang penunggu gaib tanah Jawa untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Lantas, bagaimana isi syarat dan apa sajakah syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh Syekh Subagir? Syekh Subagir sampai di Pulau Jawa. Beliau langsung menuju ke Gunung Tidar yang disebut titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subagir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut mampu menetralisir daya magic yang ada di sekitar situ. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ataupun lari ke laut selatan Jawa. Hal itu pun mengusik ketenangan Ki Semar, sang danyang tanah Jawa, yang selama ribuan tahun telah menempati tempat itu. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subagir dengan Semar selama 40 hari 40 malam. Karena sama-sama kuat, terjadilah sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebuah sebutan perjanjian Sabdo Palon. Berikut dialognya Sabdo Palon dengan Syekh Subagir yang terjadi di atas Gunung Tidar, Magelang. Dan dialog yang dibahas kali ini adalah dialog versi imajiner yang penulisnya oleh dari Hikayat dengan bahasa tersendiri.
Syekh Subakir, "Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan kepada saya." Dan Sabdo Palon menjawab, "Aku ini adalah Sabdo Palon, pamomong atau pengembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala." Lalu Syekh Subakir bertanya kembali, "Oh, berarti Kisanak ini adalah danyang atau penguasa tanah Jawa ini?" "Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam, Persia." Dan begitupun Sabdo Palon menjawab, "Ada apa gerangan kau rawuh di tanah Jawa ini?" Lalu Syekh Subakir pun bertanya dan menjawab tentang pertanyaan Sabdo Palon. "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa." Dan Sabdo Palon pun berkata, "Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya." Dan Syekh Subakir pun menjawab, "Baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik atau ilham dari yang akarnya jagat, Gusti Allah, Zat yang maha suci lagi maha luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa." Dan Sabdo Palon menjawab, "Jadi Anda ini termasuk ulama itu tadi?" Dan Syekh Subakir menjawab kembali, "Ya, saya salah satu dari itu sang yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci atau ajaran suci dari agama suci, yaitu Islam." Singkat ceritanya, Sabdo Palon pun mengizinkan dengan beberapa syarat yang harus ditepati. Sabdo Palon pun berkata, "Baiklah, jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi." Dan akhirnya Syekh Subakir pun menjawab, "Apakah syaratnya itu, wahai sang danyang tanah Jawa?" Lalu Sabdo Palon pun menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipatuhi tersebut. Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunan luarnya tampak cakra atau gaya Hindu Jawa, walau isinya dalamnya Islam. Jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksudnya campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama atau saya tersebut adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Dan hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekerti yang adiluhur, maka aku akan datang lagi. Ingat, itu 500 tahun lagi. Jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro untuk datang kembali ke sini." Lalu Syekh Subakir pun menjawab, "Oh, baiklah. Syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun
aku dengan kawan-kawanku akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhur ini. Namun, jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Nah, itulah percakapan antara Sabdo Palon, sang penguasa tanah Jawa, dan Syekh Subagir. Memang susah untuk mengetahui keadaan asal-usul ataupun kebenaran ataupun gambaran kondisi sebuah masyarakat jauh ke masa lalu. Berdasarkan percakapan tersebut, apakah hal tersebut akan terbukti dengan datangnya goro-goro ataupun kiamat kubro, ataupun bisa jadi tentang bencana-bencana alam yang terjadi di Nusantara. Hal ini tentunya hanya bersifat ramalan saja dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dan semoga video ini bisa menambah pengetahuan kamu, menambah wawasan, bermanfaat untuk kamu, dan untuk selalulah ingat untuk selalu bijak